Selamat pagi, Mas, Mbak, dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Epifania Renta dari FK UNS dengan NIM D00240112. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi, lebih tepatnya di anatomi traktus digestivus superior. Jadi ada sebuah skenario, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran All You Can Eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena dia cepat merasa kenyang padahal baru saja mulai. Nah, hal ini membuatnya khawatir bahwa ada yang nggak normal dalam sistem pencernaannya. Pertama-tama, mari kita mempelajari tentang traktus digestivus superior, yaitu organ mulut. Nah, jadi em, mulut atau namanya adalah cavitas oris, nama latinnya. Nah, terdiri dari dua bagian, dibagi oleh arcus dentalis, jadi dibagi oleh gigi. Nah, ada bagian vestibulum oris. Vestibulum oris itu dia sela-sela di antara em, bibir dan juga gigi. Jadi ini ya, mas di bagian ini tunjuk. Nah, ya ini vestibulum oris ada tulisannya. Terus ada juga cavitas oris propria. Ini em, saluran rongga dalam mulut itu disebut cavitas oris propria. Nah, jadi em, mulut ini dibuka melalui rima oris, jadi pembukaannya rima oris, dan nanti akan ke belakang ke orofaring melalui isthmus oropharyngealis atau isthmus falcium. Nah, jadi orofaring ini nanti dia akan setinggi VC2. Nah, juga di mulut ini ada di sini dua palatum, palatum durum dan palatum more. Jadi palatum durum itu em, di bagian yang lebih kasar atau keras dan palatum more itu di bagian belakangnya. Di sini ada ya palatum durum dan palatum more. Nah, terus selain itu batas-batasnya. Jadi kan kalau batas-batasnya sudah tahu lah ya, tapi ada tambahan juga yang di samping itu kan ada pipi nih, batas sakral. Nah, pipi itu bahasa latinnya corpus adiposum buccae. Jadi corpus adiposum buccae karena kan adiposum lemak buccae itu pipi. Ada juga em, di patum ini, di patum more ada 5 otot. Patum more yang belakang. Jadi ada di sini ototnya. Ada M tensor, veli palatini, M levator, veli palatini, ada dua palato, palato pharyngeus dan palato glossus. Itu nanti bedanya di mana kalau palato pharyngeus itu kan dia ke faring, jadi dia lebih belakang. Terus ada juga M uvulae. Jadi bagian ini atau yang bisa kita kenal sebagai uvula ya itu biasanya bisa kita kenal sebagai amandel itu namanya uvula. Ada muscle namanya muscle uvulae. Itu untuk bagian dari mulut. Nah, terus gak ada gambar di sini, tapi kan lidah lidah kita itu juga kan ada beberapa, seperti yang kita ada beberapa papila. Nah, papilanya itu ada papila filiformes, papila fungiformes, papila volatae, dan papila volatae. Nah, papila-papila itu kan di bagian depan, di bagian belakang lagi ada yang lebih kasar. Bentukannya itu lebih kasar. Itu namanya lingual tonsil. Nanti jadi pembatasan antara lingual tonsil sama papila itu em, namanya sulcus terminalis. Nah, ini untuk lidah. Lidah kita itu ada namanya muscula linguae. Ada dua jenis otot, otot ekstrinsik sama otot intrinsik. Kalau yang ekstrinsik itu yang ini, itu ada 4 otot, ada genioglossus, hyoglossus, styloglossus, ya, bisa dilihat di sini, dan palatoglossus. Palatoglossus ini di bagian sebelah kiri. Nah, semuanya pokoknya di intrinsik juga nanti semuanya bakal divaskularisasi sama, diinervasi sama nervus hipoglossus, kecuali satu-satunya yang beda adalah paratoglossus. Dia akan diinervasi sama nervus vagus. Nah, ini untuk sebelah kiri ini gambar-gambar muskulis intrinsiknya. Jadi um, ada 4, longitudinal superior, longitudinal inferior, transversus linguae, dan verticalis linguae.
Nah, ini untuk selanjutnya adalah em, traktus digestivus superior yang di esophagus. Jadi sebelum kan urutannya itu mulut. Nah, setelah mulut itu sebenarnya ada orofaring. Tapi ya orofaring itu seperti tadi pembukaannya melalui isthmus faecium dan ya. Dan ada juga di mulut tiga glandula, glandula palatis, sub mandibularis dan sublinguaris. Ini untuk esophagus. Esophagus itu dia ada tiga pars. Di bagian sini bisa dilihat ada pars cervical atau dekat leher, bagian leher, pars thoracical dada, dan abdominal atau perut. Nah, untuk pembagiannya adalah cervicalis itu di VC6 sampai VT1, thoracalis itu di VT1 sampai 10, dia yang paling panjang, dan abdominalis itu VT10 sampai VT11. Letaknya itu di posterior trachea, berarti di belakangnya trachea. Nah, jadi di sini juga ada gambarnya. Di sini nggak ada angstianya, tapi ada yang penting, ada struktur penting yaitu angustia penyempitan. Jadi angustia di esophagus ada tiga, angustia superior di VC6, angustia media di VTH4 dan 5, dan angustia inferior di VTH10. Dan untuk selanjutnya adalah traktus digestivus lambung superior lambung. Nah, lambung ini penting juga karena untuk pencernaan kita itu di lambung. Nah, jadi lambung itu tuh strukturnya itu terdiri atas ada empat bagian. Ada fundus di bagian atas ini, ada pars cardiaca di sini, setelah dari esophagus pars cardiaca, terus ada corpus atau badinya, dan ada eh, pylorus. Nah, pylorus itu nanti dibagi lagi jadi dua dari sini kan. Pylorus itu ada yang pars, pylorus itu ada yang antrum dan ada yang kanalis. Jadi antrum dulu baru kanalis sebelum melanjutkan ke duodenum. Nah, di pylorus itu nanti juga ada sphincter pyloricum yang akan dibahas juga nanti pada sphincter di sini. Terus di sini ada kurvatura eh, minor dan ada kurvatura mayor. Nanti di kurvatura minor menempel omentum, omentum minus, dan di sini akan menempel omentum manus. Nah, untuk di sini ada neurovaskularisasinya. Untuk neurovaskularisasinya itu di gaster cukup mudah karena dipahami, cukup mudah dipahami. Jadi di bagian sini ini dextra dan sini itu sinistra. Jadi kalau yang di bagian curvatura minus ini bagiannya nanti akan dinamakan arteri atau vena gastrika dextra, ini arteri atau vena gastrika sinistra. Jadi yang belakang juga posterior, jadi arteri atau vena gastrika posterior. Terus nanti kan di bagian sini bakal nempel ke spleen, jadi dinamakan gastrika brevis. Yang di bawah sini, kalau tadi gastrika menjadi gastromentalis, sama sini sinistra dan sini dextra. Untuk selanjutnya adalah kompensasi dan sphincter dan gerakan pencernaan. Jadi kan di tubuh kita itu terdapat beberapa sphincter eh, yang akan dibahas seperti sphincter di esophagus dan sphincter di lambung. Nah, jadi di sini gambarnya ini kan sekarang ini esophagus di atas kan. Jadi esophagus itu di paling atas ada upper esophageal sphincter. Nah, itu dia antara faring, tenggorokan, dan esophagus. Jadi dia tuh yang fungsinya tuh mengontrol masuknya makanan ke esophagus. Jadi dia mencegah misalkan kita lagi makan terus sambil bernapas itu biar mencegah udara masuk ke dalam pencernaan kita. Jadi mekanismenya itu dia kayak buka tutup gitu. Jadi kalau pas menelan bisa masuk esophagus, tapi setelah itu salurannya ditutup lagi. Terus ada sphincter bawah atau lower esophageal sphincter. Ini yang cukup terkenal kalau misalkan orang punya penyakit GERD. Karena kan berarti kebuka-kebuka terus kan. Nah, dia tuh perbatasannya di sini di antara esophagus sama lambung. Dia tuh mencegah reflux atau asam lambung kembali naik ke esophagus. Tapi kalau orang yang punya GERD itu berarti tetap tetap naik ke esophagus kan. Iya. Nah, terus di bagian sini di lambung sendiri ada sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus itu dia di antara lambung dan duodenum. Duodenum itu bagian pertama dari usus halus. Nah, dia tuh fungsinya buat mengatur pengosongan dari lambung ke usus halus. Jadi kayak
ya dari lambung usus halus dia yang ngatur gitu kan. Terus dia kayak kalau makanan belum sepenuhnya dicerna di lambung, dia ditahan dulu biar nggak langsung ke usus halus. Terus karena kan lambung sama usus kan beda suasana asam basanya, jadi dia mengatur itu juga. Jadi mekanisme pencernaan ini, sphincter ini atau sphincter di bahasa Inggrisnya dia akan bekerja dengan kontraksi otot polos gitu. Jadi untuk mengarahkan aja alur makanan pas kita makan. Terus ini juga menjaga supaya proses pencernaan makanan kita tuh dapat tetap berjalan secara maksimal gitu. Nah, biasanya kalau klinisnya orang tuh kalau punya GERD berarti biasanya di LES atau lower esophageal sphincternya itu punya masalah. Sekian penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan tentang Tractus digestivus superior. Semoga dapat membantu. Sekian, terima kasih.